Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bahas lagi soal target ROAS. Saya udah berapa kali bahas target ROAS ini gara-gara JMP Max. Jadi orang-orang pada penasaran soal target ROAS. Sebenarnya saya dari dulu udah punya target ROAS. ROAS itu apa? Return on Ad Spend. Jadi teman-teman cari aja soal ROAS di YouTube ini, ada beberapa kali saya bahas. Nah, saya mau bicara target ROAS soal akurasinya. Soal akurasi target ROAS. Pertama, saya mau menekankan dulu satu, teman-teman harus punya target ROAS, harus punya. Sebenarnya nggak harus ROAS, bisa target CPA, cost per acquisition atau biaya per transaksi, atau ACOS juga bisa. Itu kalau di Shopee. Cuman saran saya pakai ROAS aja. Kenapa? Karena sekarang iklan arahnya ke GMV Max ya. TikTok pakai GMV Max, Shopee juga pakai GMV Max. Itu inputnya ROAS. Jadi saran saya tetap ROAS dan wajib punya. Wajib punya, harus wajib. Karena kalau nggak punya target, teman-teman nggak akan bisa ngukur kapan ketika bagus, kapan ketika jelek. Karena banyak banget pertanyaan yang datang ke saya, Kang, ini boncos nggak? Saya tanya, target ROAS-nya berapa? Nggak tahu. Nah, nggak bisa, karena nggak bisa ditakar. Kalau nggak punya target, nggak bisa ditakar itu bagus atau enggak. Karena marginnya beda-beda. Wah, macam-macam lah. Yang jelas, wajib, teman-teman harus punya target ROAS. Yang belum punya bisa cek di ganirozaki.com, di sini di website saya. Di sini ada template Google Sheet. Nih ya, template Google Sheet dan Chrome Extension. Di sini ada template hitung target ROAS. Ini gratis. Klik aja beli sekarang, terarahkan ke ini, ke Google Sheet-nya, cara ngitungnya. Nah, dari sheet itu teman-teman bisa dapat bayangan target ROAS-nya. Dan akurasinya tentu tidak 100%. Kalau teman-teman mau menentukan target ROAS, nggak harus 100%. Di situ kan ada variabel-variabel seperti eh nih, harga final setelah diskon. Nah, kan harga kan beda-beda, tiap produk pasti beda-beda. Ada yang 100.000, ada 120.000. Sedangkan ini Google Sheet-nya untuk menentukan satu produk, satu SKU atau satu etalase. Terus admin fee-nya mungkin beda-beda. Terus HPP-nya jelas beda-beda. Terus bebannya, nah ini bebannya juga kan teman-teman pasti bingung. Ada yang bingung beban non iklan tuh apa aja sih? Biasanya yang bingung itu kalau nggak punya pembukuan. Kalau punya pembukuan insya Allah gampang, karena tinggal lihat aja 12 bulan terakhir misalkan beban gaji terhadap omset itu berapa, kontrakan terhadap omset berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi angka-angka ini nggak harus akurat, sehingga hasilnya pun nggak harus akurat 100% exactly target luasnya segitu. Yang penting ada bayangan aja. Saya pun setelah kenaikan admin fee kemarin ya, setelah kenaikan admin fee yang kemarin, target ROAS saya nggak ngitung ulang, saya langsung aja. Saya asalnya targetnya 8, oke. Sekarang target ROAS saya di 8,5. Sesederhana gitu aja. Nggak harus, aduh naiknya berapa persen, berarti target ROAS saya berapa persen. Enggak. Yang penting ada gambarannya, yang penting nggak ngaco banget. Karena harus berdasarkan educated guess atau biaya-biaya seperti ini. Dan dari hasil ini teman-teman dapat hasil target ROAS-nya, ini adalah pegangannya teman-teman. Mau hasilnya di sini ditambah satu boleh, mau ini inputnya HPP-nya misalkan aduh nggak tahu pasti kan, ya nggak apa-apa. Misalkan harusnya 57.950, di inputnya 55.000, ya nggak apa-apa. Yang jelas ada gambarannya dan akurasinya nggak harus 100%, nggak harus exactly tepat. Ya akurasi 80% ya oke lah. Akurasi itu gimana ya? Akurasi itu ya ketepatan si datanya, ketepatan si target ROAS-nya. Bener nggak sih? Misalkan target 8 itu adalah batas boncosnya teman-teman, exactly 8. Enggak, maksudnya nggak harus exactly 8 persis, 8,01 berarti misalkan 7,99 berarti boncos, nggak gitu. Itu kan gambaran aja. Makanya di video saya yang lain, target ROAS itu bagusnya misalkan targetnya 8, yang dikejar adalah 7 sampai 9. Kalau saya nganggapnya gitu. Jadi balik lagi, harus punya, wajib wajib. Dua, akurasinya nggak harus 100%. Teman-teman pakai feeling juga, angkanya pun nggak apa-apa. Teman-teman kan tahu HPP-nya, tahu ininya, pakai feeling pun nggak apa-apa. Yang penting ada dan representatif. Dan yang ketiga, ganti-ganti no problem. Ganti-ganti sangat tidak masalah. Jadi bulan ini targetnya 8, bulan depan 9, bulan depan ini 10. Sangat tidak masalah. Karena ya memang nggak masalah ada. Karena saya dapat laporan, aduh target saya 8, pengen ganti, bingung. Ya nggak harus bingung. Karena kalau ganti ya ganti aja. Karena kan pasti beda-beda kondisi di lapangannya ya. Mungkin HPP-nya naik, mungkin tadi admin fee-nya naik,
terus macam-macam. Jadi itu ya teman-teman soal target ROAS, teman-teman menyikapinya saya coba simpulkan: satu, harus punya; dua, nggak harus akurat banget; ketiga, ganti-ganti nggak apa-apa. Sekian aja video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang belum tahu cara ngitungnya, cek di gadirezaki.com. Di situ ada template Google Sheet, di sini ada cara hitung ROAS-nya, terus ada template-template yang lainnya, kepoin dulu aja, mudah-mudahan cocok. Yang ini gratis. Yang gratis ini untuk menggambarkan target ROAS teman-teman itu berapa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.